Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Rin dan teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan keuangan saya. Selanjutnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Yolanda Hairunisa dari akuntansi dengan NIM 112 11240. Lalu kemudian saya berada di fase mahasiswa semester 2 saat ini di STI Bank BPD Jateng. Lalu impian saya setelah dari S1 ini, saya ingin langsung bekerja. Saya tidak mencantumkan berapa tahun saya ingin lulus, lalu IPK yang ingin saya dapat berapa, karena dari beberapa presentasi yang lalu saya sudah teman-teman cukup banyak yang sudah mencantumkan IPK yang mereka inginkan, lalu tahun yang akan mereka tempuh untuk eh, menyelesaikan S1 ini. Jadi menurut saya pasti semua semua impian mahasiswa akan sama, ya lulus dengan tepat waktu, IPK yang bagus seperti itu. Jadi saya tidak mencantumkan di sini. Saya hanya ingin eh, menjelaskan tentang impian-impian saya di jangka menengah. Jadi tidak begitu pendek, juga tidak begitu jauh jangkanya begitu. Jadi ada di tengah-tengah begitu. Dan saya di sini fokus pada perencanaan keuangan tentang impian saya. Jadi saya kebetulan saya belum ngekos, saya juga tidak punya gambaran tentang seberapa uang yang akan saya keluarkan per bulan, lalu berapa uang saku yang akan diberikan oleh orang tua saya. Saya belum ada gambaran sama sekali karena saya belum ngekos, jadi saya tidak mencantumkan itu di sini. Saya hanya fokus pada perencanaan keuangan untuk impian-impian saya. Itu pun masih general karena saya belum begitu mencari tahu karena saya masih fokus pada kuliah S1 saya, sehingga ya saya belum begitu mencari tahu. Ini masih general dan semoga dapat terwujud nanti ke depannya. Saya ingin langsung bekerja. Setelah lulus S1, saya ingin langsung bekerja dan saving money untuk kedepannya, begitu, untuk keperluan saya ke depannya. Lalu selama kuliah, saya juga ingin saving money sedikit-sedikit untuk keperluan saya setelah menyelesaikan kuliah, entah itu untuk wisuda atau untuk biaya mencari pekerjaan, karena saya tahu biaya mencari pekerjaan tidak sedikit, maka saya perlu untuk saving money, begitu. Lalu Eh, saya juga memiliki impian dari dulu, saya ingin belajar di luar negeri, sehingga saya ingin melanjutkan S2 di luar negeri. Seperti itu, dan biayanya, untuk biaya, saya akan apply beasiswa supaya lebih ringan juga dari segi biaya. Jadi tentu saja saya juga harus belajar lebih giat untuk memperoleh beasiswa yang saya impikan, begitu. Lalu saya juga memiliki mimpi untuk punya kendaraan sendiri. Dari kendaraan ini saya peroleh dari saya mencari uang uang saku dari beasiswa, karena saya juga sedang mencari-cari beasiswa untuk S1 saya sekarang yang tentu saja selaras dan relevan dengan diri saya dan kemampuan saya. Lalu itu juga untuk saving, untuk saya memiliki kendaraan sendiri. Selain itu saya juga ingin bekerja sampingan gitu. Lalu ini adalah perencanaan tentang impian saya untuk kuliah di luar negeri di tahun 2028. Dari yang saya sudah cari tahu, saya sudah melihat-lihat begitu, sekitar biaya kuliahnya itu sekitar 450 sampai 500 juta, dan itu sudah di cover full oleh beasiswa yang akan saya apply nantinya. Lalu biaya hidup sekitar 2,5 juta per bulan. Eh, itu dari uang saku beasiswa, karena saya mendengar banyak yang mengatakan bahwa uang saku dari beasiswa cukup besar hingga 5 juta, jadi saya bisa saving juga dari uang saku beasiswa tersebut. Saya juga ingin bekerja di sana sebagai pekerja sampingan di sana. Lalu karena karena S2 di sana saya juga ingin mendirikan eh, usaha saya sendiri begitu, tapi itu nanti karena saya belum terfikirkan untuk bisnisnya apa, lalu modalnya berapa begitu saya belum terfikirkan, tapi saya memiliki pandangan bahwa
saya kuliah di luar negeri, tapi saya memiliki pekerjaan juga di Indonesia tuh. Lalu untuk tempat tinggal sekitar 1,5 per bulan itu sudah tercover juga oleh beasiswa, include dari beasiswanya. Lalu ini adalah perencanaan saya selama kuliah sebisa mungkin saya menabung 200.000 per bulan dikali 30 bulan itu sekitar 2,5 tahun karena saya ingin lulus 3,5 tahun juga. Itu sekitar saya memperoleh sekitar 6 juta. Nah, 6 juta itu saya gunakan untuk keperluan saya di akhir di akhir S1 nanti seperti kayak wisuda atau eh, biaya untuk mencari kerja karena mencari kerja juga tidak sedikit biayanya. Lalu selama bekerja saya ingin saving 1 juta per bulannya dikali 36 juta karena saya hanya ingin bekerja 3 tahun lalu saya akan meneruskan S2 saya begitu di luar negeri. Jadi itu sekitar saya memperoleh 36 juta. Itu adalah uang pegangan saya untuk saya ke luar negeri untuk mengurus-ngurusnya paspor walaupun itu dari beasiswanya sudah include juga untuk mengurus-urus itu, tapi saya perlu adanya uang untuk pegangan saya bahwa saya juga harus memiliki uang begitu tidak tidak bergantung pada beasiswa. Lalu ada dana darurat yang saya kumpulkan juga ada 500.000 per bulannya untuk 3 tahun selama 3 tahun saya bekerja itu sekitar 18 juta. Di sini saya tidak mencantumkan gaji yang ingin saya dapatkan atau mungkin seberapa besar yang ingin saya berikan kepada orang tua karena di sini saya fokus kepada mimpi saya. Saya ingin kuliah di luar negeri dan eh, keluarga saya tidak begitu masalah gitu dengan berapa gaji yang akan saya dapat atau berapa yang akan saya berikan kepada keluarga saya karena saya sudah berkomitmen saya ingin lebih dulu mendahulukan impian saya seperti itu. Lalu ini ada kendaraan saya sendiri, seperti yang saya bilang tadi di awal, kendaraan saya ingin di 2025 itu harganya kurang lebih 20 juta, kurang ataupun lebih itu nanti bisa ditambah-tambah gitu ya. Saya itu dari kendaraan, saya dari saving money selama saya kuliah ini mungkin seperti yang tadi saya bilang bahwa saya akan mencari beasiswa, sedang mencari beasiswa juga untuk sekarang. Dari uang saku itu mungkin saya bisa menambah saving money saya. Lalu saya juga ingin bekerja sampingan. Jadi saya bisa mungkin mengumpulkan 500.000 per bulan selama saya kuliah dan bekerja selama itu 3 tahun. Jadi rentangnya itu 3 tahun. 36 bulan itu 18 juta nanti kurang atau lebihnya bisa saya tambahkan sendiri dari hasil saya bekerja begitu nantinya. Lalu ya kira-kira begitu yang saya rencanakan untuk keuangannya. Jadi di sini konsepnya saya lebih fokus untuk eh, impian-impian saya. Jadi saya tidak mencantumkan beberapa yang seperti teman-teman cantumkan. Jadi ini perencanaan keuangan versi saya. Semoga ini dapat terwujud nanti ke depannya. Saya juga berharap semoga teman-teman juga ikut mendoakan untuk impian-impian saya. Saya juga mendoakan untuk impian-impian teman-teman semua. Ya, segitu saja dari saya. Apabila ada kurang, dan pasti ada kurangnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.